sambil mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da wa qad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keistiqomahan untuk mengikuti risalah tauhid, risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita kembali kepada kitab tadkirahnya. Jadi sekarang sampai di bab maja'a fi tatayyuri suhuf min mirdi wal hisab. Itu bab yang menjelaskan terkait masalah lembaran-lembaran buku catatan amalan berterbangan pada hari hisab dan juga hari penampakan amalan manusia, sekaligus wa i'dha'il kitabi biyamini wasimal, sekaligus pemberian kitab buku catatan amalan kepada manusia. Ada yang menerimanya dengan tangan kanan sebagaimana yang kita pahami, dan ada yang menerimanya dengan tangan kiri. Dan juga nanti membicarakan masalah siapa yang mula-mula mayakhudu kitabah biyamini min hadhil ummah. Siapa umat ini yang mula-mula nanti menerima buku catatan amalannya dengan tangan kanan? Siapa sih yang sebetulnya pertama kali menerima buku catatan amalannya itu dengan tangan kanan dari umat ini? Kemudian wa fi kaifiyati wuqufi fihim lil hisabi, dan sekaligus menjelaskan terkait masalah bagaimana atau bagaimana berdirinya manusia di hadapan Allah tatkala pada hari hisab, wa ma yuqbalu minhu minal amal, dan apa saja amalan-amalan nanti yang diterima di sisi Allah, dan sekaligus membicarakan masalah mereka manusia dipanggil dengan nama-nama mereka dan nama-nama bapak-bapak mereka, sebagaimana firman Allah nanti yaitu surat Al-Isra ayatnya ayat 17. Nanti kemudian disinggung terkait masalah itu. Sekaligus juga membahas masalah fi ta'dhimil khalqil insani, yaitu membesar tubuh manusia, penduduk neraka ataupun penduduk surga. Jadi nanti fisik penduduk neraka ataupun penduduk surga membesar. Jadi ngesuk sampean yang mlebu surga ki awake mboten kados mekaten gede-gede itu. Sampean jadi sing siji kepengin gede ngesuk enteni bae. Gitu maksudnya gitu. Oh, gitu. Gede ya. Dan berikutnya itu barang siapa yang nanti kemudian dihisab atau diperiksa dengan teliti atau dihisab dengan teliti oleh Allah, maka dia diazab atau binasa. Berarti yang nanti kita akan bicarakan di bab ini ada beberapa poin. Satu, terkait masalah buku-buku catatan amalan manusia itu berterbangan. Satu. Yang kedua, membicarakan nanti ada yang menerima buku catatan amalan itu dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Dan berikutnya, bagaimana berdirinya umat manusia di hadapan Allah terkait masalah pada hari itu. Dan nanti juga siapa dari umat ini yang mula-mula nanti menerima buku catatan amalannya itu dengan tangan kanan. Siapa sih yang nanti menerima buku catatan amalannya itu dengan tangan kanan dari umat ini yang mula-mula. Dan sekaligus membicarakan masalah bentuk fisik penduduk surga, penduduk neraka,
sekaligus juga membicarakan masalah barang siapa yang dihisab, dicek atau diteliti dengan sungguh-sungguh, maka dia diazab. Dan mengawali pada pembicaraan ini diriwayatkan oleh qala at-Tirmidzi. Jadi berkata Imam at-Tirmidzi, kitab hadis kan ada 6. Yang paling populer Bukhari, Muslim, nanti juga kemudian kita dapati Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, nanti kemudian juga kita dapati Sunan yaitu at-Tirmidzi. Kitab hadis kan ada 6. Sering kemudian dikenal dengan sebutan kitab Busita. Sampai kalau suatu saat ngaji apa ya? Ngaji kitab hadis apa? Kutub Busita. Kutub Busita berarti 6 itu. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasai, kemudian Tirmidzi. Dia next kemudian belajar ilmu hadis. Nah, di sini disebutkan oleh riwayat Bukhari, oleh riwayat Tirmidzi. Bahwa telah meriwayatkan dengan Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab. Berarti telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kepada beliau Umar bin Khattab. Mudah-mudahan Allah meridai kepada Umar bin Khattab. Kata kemudian Umar bin Khattab, ini perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalimatnya seperti itu. Hisablah atau hitunglah amalan-amalan kalian semuanya sebelum nanti kemudian panjenengan di hari kiamat dihitung. Saiki berarti sampean kulo panjenengan sedaya disuruh untuk menghitung amalan-amalan manusia sebelum kelak pada hari kiamat kemudian kita dihitung. Nah terus sampean ditakoni, nek ngitung amalan nang dunia priwe maksudnya? Kan kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, hasibu, itu hisablah atau hitunglah anfusakum, diri kalian sebelum nanti kemudian diri kalian itu dihisab. Nah terus sampai ditakoni, nek menghisab diri kita semuanya tatkala di dalam kehidupan dunia maksudnya apa? Jadi maksudnya apa? Apa yang jangan dicateti gue? Maksudnya apa berarti yuk? Berarti apa? Berarti ya dilihat atau kemudian kita ingat-ingat semua apa saja yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan ini, entah itu dari bentuk amalan soleh ataupun segala bentuk dosa-dosa. Kalau suatu saat kita kemudian melakukan dosa di zaman dulu atau hari-hari yang telah lalu, hari ini kemudian kita menghitung, berarti kita disuruh untuk bertobat, untuk memperbaiki. Kalau suatu saat ada keburukan, ditutup dengan kebaikan supaya keburukan itu terhapus. Kalau suatu saat dulu ada kebaikan, jangan sampai kemudian amalan itu terhapus, jangan sampai kemudian amalan itu menjadi sia-sia. Karena PKD gue hitung-hitung. Kira-kira kalau seandainya orang yang sudah menghitung-hitung diri mereka terhadap amalan-amalan yang selama ini dilakukan, berarti diserikat ngamal bukan? Diserikat ngamal bukan? Sampai nek wis ngitung-ngitung seperti itu, ciri-ciri nih jadi sergap ngamal bukan? Iya, otomatis kalau kita semuanya yang telah menghitung diri kita semuanya terhadap jiwa-jiwa, terhadap amalan-amalan apa saja yang selama ini kemudian kita lakukan, kalau suatu saat kita menghisap, maka contohnya, bentuk realnya, kita tentu saja akan banyak beramal soleh. Ciri-ciri ini gue soalnya gondandani semua apa yang selama ini kemudian kita lakukan. Ini sampean durung amal soleh akeh, berarti durung dihitung wong sing menghisap terhadap diri kalian. Berarti esuk dikir pagi dilakoni, sholat duha dilakoni, dikir petang ya dilakoni, sholat sunnah yang lain juga dilakukan. Belum lagi amalan-amalan soleh yang lain. Kalau dulu dikira hanya biasa, sekarang yang diperhatikan. Mulai dari gerakan lisannya, mulai dari apa maknanya, apa tujuannya, kemudian doa-doa yang selama ini kita panjatkan. Ini jenengane wong sing menghisap diri kita semuanya tatkala kita di dalam kehidupan dunia. Karena kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, qabla an tuhasabu, sebelum kalian semuanya itu nanti dihisap. Kenapa kemudian Umar bin Khattab ngomong seperti itu? Kenapa Umar bin Khattab ngomong seperti itu? Karena ada hadis Nabi, kata Rasulullah menurut jalur Aisyah, karena Aisyah bujure Nabi
itu pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waman, dan siapa saja, waman nan sapa-sapane wong nukisa, yang diperiksa, yang dicek, yang diteliti amalan-amalan sampean-sampean kelak pada hari kiamat, mudiba, pasti kemudian disiksa. Sampean ngesuk nek dihitung-hitung amalane nang yaumil akhirat, dicek, diperiksa, diteliti, ditakoni sampean, maka ini kemudian termasuk diazab. Dalam konteks kalimat yang lain, pasti dia binasa. Soalnya satu pertanyaan meliputi beberapa tahun tatkala kemudian kita berdiri di hadapan Allah. Uripe mung nang alam dunia mung gede-gedene 70 tahun. Tapi untuk terkait masalah menjawab semua hari-hari tatkala hari rangkaian di hari kiamat, contohnya adalah hari yaumul hisab, hari perhitungan amalan manusia, manusia berdirinya cukup lama. Uripe nang alam dunia mung 70 tahun. Kuwi nembe ngadeg ketok. Ngadeg di hadapan Allah, ditanya terhadap amalan yang selama ini kemudian kita lakukan. Uripe nang dunia mung 70. Kayak ngapa celakanya kalau suatu saat kemudian kita dihisab seperti itu, kemudian ujung-ujungnya disiksa di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Berarti sampean ngesuk nek suatu saat dicek, diperiksa atau diteliti amalan-amalan yang selama ini kemudian kita lakukan pada hari kiamat, maka jenengan itu termasuk orang yang mujibah, disiksa. Karena orang yang selamat tatkala yaumul hisab, istilah dalam bahasa kita adalah hisab yang mudah. Mulanya anak istilah doanya Nabi, Allahumma inni, kan ya Allah subhanahu wa ta'ala, aku memohon kepadamu yaitu dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah sampai orang ditakoni macam-macam, langsung diampuni dosanya, langsung diberi rahmat oleh Allah. Beda kalau satu saat panjenengan kemudian berdiri di hadapan Allah, ditanya macam-macam terhadap apa saja yang selama ini kemudian kita lakukan, jenengan maka pada hari itu celaka dan ujung-ujungnya kemudian dihisab, ujung-ujungnya kemudian diazab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah subhanahu naudzubillah yuk. Ya. Wah, maksudnya seperti itu sehingga Umar bin Khattab mengatakan demikian. Mulanya siki mumpung surip nang alam dunia. Kadang-kadang kan manusia gini. Kadang-kadang manusia itu kesadaran itu baru dibangun, kesadaran itu baru kemudian muncul dalam jiwa. Tatkala manusia itu sudah menemui titik-titik kelemahan atau kemudian hari-hari terakhir di dalam kehidupan dunia, barulah manusia kemudian tergugah jiwanya. Akan tetapi kondisi badan sudah tidak memungkinkan. Ning awake wis ora sanggup. Awake wis mulai stroke. Stroke wis ora bisa ngapa-ngapa. Sampeyan ya, badannya sudah kena penyakit, sehingga badannya sudah tidak mampu lagi untuk bergerak, untuk banyak beramal soleh. Barulah tatkala dalam keadaan seperti itu, terkadang manusia barulah kemudian kesadaran jiwanya terbangun. Mulanya nang Rasulullah ditidaki doa, dulu kan pernah disinggung. Rasulullah sering doa, Allahumma inni a'udzubika minal nadzzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ngadzun. Ngadzun ke lemah. Sing dimaksud lemah nek nang pensara hadis adalah awake wis ora mampu gobah. Tetapi kesadaran jiwanya, ingin tobatnya, kesadaran terhadap kematian sudah tinggi. Tetapi badannya sudah tidak mampu lagi banyak bergerak. Akhirnya kamu mesti modal iki. Oke. Badannya wis meriang, sudah di atas tempat tidur, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tapi kesadaran jiwanya sudah tinggi, sadar banget dalam meninggal bali Allah. Orang seperti itu kan biasanya ngangen-ngangen, ewon dene nek nyomben sehat terus, nek isi sehat kayaknya nyumpet ngaji terus bawa ngaji tekan jam 11 tak lakoni, ya Allah itu kayaknya. Iya. Malaikatnya hafal, malaikatnya paling ngomong gombal lah sampean ayo. Malaikatnya kan kayak gitu. Ya apa ya malaikatnya. Kan ada yang seperti itu. Nah, tapi ada, dulu kan pernah disinggung, yaitu Rasulullah pernah berlindung dengan 4 perkara. Rasulullah kan dalam doanya itu seringkali berdoa berlindung kepada Allah dengan 4 perkara. Satu tadi ngadzun.
Allahumma inni a'udzubika minal ngajzi. Ngajzi iki gue awake wis akeh penyakite, tapi kesadaran untuk mati, kesadaran berpulang kembali kepada Allah, tobatnya sudah tebal di dalam jiwa. Istilah dalam bahasa hadis jenengane ngajzun. Ana mening Allahumma inni a'udzubika minal kaslani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kaslan. Kaslan menurut bahasa kita kayak beboh, males, enggan. Bahasanya dek kayak beboh, mulai nang tembungnya dek kayak beboh kayak angel dikancani. Jangan ini ya. Nang bahasa Arab jenengane kaslan. Rasulullah pernah berlindung dari sifat seperti itu. Yang dimaksud kaslan adalah badannya mampu, awaknya mampu untuk beramal soleh banyak. Sampean kira-kira sedikit ditakoni, Mbak, apa antum mentuna? Nah kita kali sampean kalau untuk sholat duha setiap hari mampu enggak? Mampu. Untuk sholat malam setiap malam bisa enggak? Mampu. Membaca Al-Quran dalam hitungan sehari 10 lembar mampu enggak? Mampu. Untuk sholat sunnah yang dilakukan semuanya yang mengiringi sholat 5 waktu mampu enggak? Bahkan untuk beramal soleh yang disunahkan oleh Rasulullah kita mampu semuanya hari ini. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa hari ini semuanya itu tidak pernah kita lakukan? Kaslan, betul, mulai dari kaslan. Ya, betul. Alasannya betul, jadi betul. Janjinya mampu. Karena yang dimaksud kemudian kaslan adalah badannya mampu untuk melakukan amal soleh. Cuma hanya saja dia mampu badannya untuk beramal soleh, tetapi jiwanya, hatinya, imannya belum tebal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesadaran jiwanya itu tidak ada, imannya masih tipis, kemudian kesadaran jiwanya masih tipis, ingat kepada kematian juga sedikit, sehingga tatkala kemudian seperti itu, ya kayak gini modelnya kayak dewek. Modelnya kayak dewek. Oleh karena itulah Rasulullah berlindung. Aku berlindung dari sifat kaslan. Kalau kita tanya kepada diri kita masing-masing, dari kepanggulan sifat kaslan enggak? Iya. Ngaji seminggu sepisan, ya mangkat, ngantuk. Ya. Ini gitu. Sholat duha kadang-kadang dilakonin lagi masalah dunia. Salat malam dilakukan pula dengan khusyuk, bahkan kemudian tatkala mengangkat kedua tangan Allahu Akbar kalau ada masalah-masalah dunia. Sama pula, tatkala kita banyak melakukan amal soleh, dorongannya bukan iman, tapi dorongannya apa? Masalah-masalah kenikmatan dunia yang selama ini kemudian kita kehendaki, hal itu belum tercapai. Sing dorong dek beramal soleh hari ini, kadang-kadang kan masalah-masalah dunia, nikmat-nikmat dunia yang belum kita tercapai. Nembe derek kemudian akan banyak beramal soleh. Bojone meriang, anaknya meriang juga. Qadarullah karangane sing ditanduri tanduran mati kabeh. Ayam 10 dengklang 11. Bisa. Semoga segala pintu kesedihan ada padanya. Kira-kira kalau orang seperti itu kan butuh kepada Allah. Mulanya begitu nanti malam dia menginginkan, begitu mau tidur tidak bisa, hanya membolak-balikan badan, mata hanya melihat langit-langit kamar, sekalipun kemudian badannya lelah memikirkan terkait masalah hidup itu, tetapi badan pula belum istirahat karena mata itu belum terpejam, karena hati masih berjalan-jalan. Karena gue akhirnya begitu kemudian seperti itu bolak-balik, akhirnya kemudian ngenteni kangen banget pengen sholat bengi. Begitu sholat pagi, Allahu Akbar kan binangis. Padahal malaikat ditengeri. Bukan dorongan iman. Apa yang mendorong itu? Semua terkait masalah kenikmatan dunia yang hancur. Atau yang kemudian sirna. Atau belum tercapai oleh manusia itu. Buktinya, begitu kemudian nikmat dunia itu ada. Buktinya, nikmat dunia anak. Awaknya sehat. Anaknya waras. Bujone sehat juga. Panennya Masya Allah kembali kepada seperti kebiasaan sedia kala. Jadi kan ini modelnya gimana betul? Berarti dia kepanggulan sifat kaslan apa enggak? Iya. Akhirnya kasih model lagi. Oke. Padahal sing jenengane bebo langkakan
kancane. Salah nek janjane bebelang kancane. Nek menurut dadi Susuwo, bebo akeh kancane. Contoh iki kabeh. Iya, cantik seneng iki kabeh. Kan dari ini seperti itu ya. Iya. Ya, kembali ke sini.